Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Nah, kemarin kita telah mempelajari tema 2, yaitu tentang teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang kerukunan dalam perbedaan dan seni budaya, yaitu tentang pola lantai. Tahukah kalian, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tahukah kalian artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Artinya, negara kita adalah negara yang kaya akan suku, ras, agama, dan budaya. Tetapi, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap menjaga suatu kerukunan, yaitu dengan menjaga sikap toleransi antar umat. Nah, dengan berbagai kerukunan yang harus kita junjung, maka kita akan membentuk suatu keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, untuk menjaga suatu kerukunan, biasanya kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan, yaitu misal seperti kegiatan seni tari. Nah, tahukah kalian, selain untuk melestarikan warisan budaya negara Indonesia, tarian juga memiliki beberapa gerakan, yaitu dalam pola lantai. Tahukah kalian apa itu pola lantai? Bagaimanakah jenis-jenis pola lantai? Yuk, untuk memahami, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Ya, warga sekitar melakukan kerja bakti atau gotong royong untuk membangun masjid dalam lingkungan rumahnya. Kira-kira menurut kalian, apakah yang terjadi apabila kegiatan itu dilakukan sendiri? Ya, benar. Maka pekerjaan terasa berat dan tidak terselesaikan sesuai waktunya. Maka kerukunan dan kerjasama antar sesama perlu kita junjung. Toleransi adalah suatu sikap yang sangat penting dalam menjunjung persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Walaupun kita berbeda, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Ya, seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Seperti pelangi yang indah karena warna yang berbeda-beda. Begitu juga hidup berbangsa dan bertanah air akan indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Tahukah kalian, negara kita adalah negara yang sangat kaya, baik dari suku budayanya, suku bangsanya. Negara kita terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Negara yang terdiri dari negara kepulauan dengan berbagai suku budaya. Ada suku Bugis, suku Batak, suku Jawa, suku Madura, suku Papua, banyak lainnya. Tetapi walaupun berbeda-beda, tidak menghalangi kita untuk bersatu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, selain suku budaya, kita juga mempunyai banyak ragam agama di negara kita. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan sekarang kita mempunyai agama baru, yaitu agama Konghucu bagi orang yang Cina. Nah, kita juga walaupun memiliki banyak ragam suku, budaya, bahasa, tapi bahasa kita tetap bahasa nasional yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia.
Jadi, satu bangsa, satu bahasa, kita akan membentuk suatu negara Republik Indonesia yang rukun dan damai. Cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apa saja ya? Ya, yang pertama yaitu dengan gotong royong atau bekerja sama. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan sesuai waktu yang ditargetkan. Yang kedua yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara. Ya, sebagai masyarakat yang baik atau warga negara yang baik, kita wajib menjaga nama baik bangsa kita. Kita harus mengharumkan negara kita. Kita harus melestarikan warisan budaya kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus belajar yang rajin. Upaya belajar yang rajin adalah suatu upaya untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Kita harus terus berprestasi ya. Kemudian, hidup rukun dan damai. Nah, hidup rukun tidak hanya antar sesama tetangga, tetapi kita juga harus hidup rukun kepada semua orang, baik itu teman di sekolah, teman di rumah. Walaupun berbeda-beda suku, ras, dan agama, kita harus tetap semangat dan menjaga sikap toleransi antar suku dan umat beragama. Yaitu bagaimana? Dengan rajin membantu kepada teman yang membutuhkan, saling bekerja sama, dan tidak membeda-bedakan. Tetap semangat ya. Kami, bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Satukan tekad, jaga persatuan untuk masa depan anak Indonesia. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, sekarang kalian telah memahami tentang kerukunan dalam perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus kuat. Perbedaan bukan pemecah bangsa kita, tapi dengan perbedaan negara kita lebih berwarna dan bangsa kita menjadi bangsa yang kokoh dan kuat. Buku teks siswa, kita buka yuk halaman 10. Sekarang ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Jelaskan tentang 1. Perbedaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. 2. Sebutkan apa saja kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun. 3. Bagaimana sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada. 4. Jelaskan manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Kerjakan di buku tulis PS ya. Semangat dan merdeka! Dengan kita belajar yang rajin, maka kita turut serta dalam memajukan negara Indonesia dan menghargai para pejuang yang telah gugur dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang pentingnya hidup dalam kerukunan. Salah satu kegiatan dalam menjaga kerukunan antar sesama teman baik suku, agama, yaitu dengan mengikuti kegiatan seni tari. Tarian selain dapat menjaga kerukunan antar teman, juga dapat melestarikan warisan budaya bangsa kita loh. Untuk memperindah gerakan tarian, biasanya penari menggunakan pola lantai. Apa itu pola lantai? Yuk kita pelajari pengertian dan jenis-jenisnya ya. Apa itu pola lantai? Pola lantai dalam tarian merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari, yaitu dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya, dan berguna untuk membuat posisi yang indah dalam sebuah ruang gerak.
Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan dalam pertunjukan tarian dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Tahukah kalian siapa saja yang menggunakan pola lantai? Ya, pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok untuk menjaga kekompakan dan memperindah jenis tarian. Tujuan dengan menguasai pola lantai, yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak. Sehingga sang penari akan mengetahui area mana saja yang menjadi area miliknya, tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Apa saja ya jenis-jenis pola lantai itu? Yuk kita simak. Nah, ada 3 jenis pola lantai pada umumnya yang digunakan oleh penari untuk memperindah gerakan tariannya, yaitu pola lantai vertikal, diagonal, dan melengkung. Apa itu pola lantai vertikal? Kalian lihat gambar contoh berikut ini. Di sini ada pola lantai vertikal dan ada pola lantai horizontal. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal di situ ada tari Yaspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cangkedan dari Bali. Selain vertikal atau lurus ke atas, ada juga pola lantai horizontal, yaitu lurus ke samping, seperti contoh pada gambar di atas. Selanjutnya, apa itu pola lantai diagonal? Ya, pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Sekapur Siri dari Jambi, tari Gending, Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Pola lantai diagonal yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut, baik itu menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Seperti pada gambar, kalian bisa simak ya. Selanjutnya yaitu apa itu pola lantai melengkung? Nah, pola lantai garis lengkung. Pola lantai ini misalnya tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Utara, dan tari piring dari Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung luar. Seperti contoh yang kalian lihat, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Nah, sekarang kalian telah mempelajari tentang pola lantai. Bagaimana kawan-kawan? Sudah pahamkan kalian materi pola lantai? Untuk memahami jenis-jenis tarian dan pola lantai, yuk kita cari informasi minimal 5 contoh jenis tarian, kemudian asal daerahnya, dan pola lantai apa sajakah yang digunakan. Buatlah tabel seperti contoh di bawah ini ya. Jenis tarian, asal daerah, dan pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar dan merdeka. Sampai jumpa kawan pada video pembelajaran berikutnya.